Saudara dan sahabat, di dekat Kaisarea Filipi di Palestina Utara, Yesus bertanya kepada para muridnya dalam dua tahap. Tahap pertama, Yesus bertanya, "Siapakah anak manusia itu?" Para muridnya memberikan jawaban yang berbeda-beda menurut pandangan yang populer pada masa itu. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis, seperti yang pernah disebutkan oleh Herodes Antipas, bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau nabi-nabi besar lainnya yang hidup kembali. Setelah mendengar semuanya itu, Yesus melanjutkan pada tahap kedua pertanyaannya. Ia meminta pengakuan secara langsung dari para muridnya tentang dirinya. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Yesus bertanya kepada mereka, para muridnya yang telah mengenal dan hidup bersama dengan dia. Maka tampillah Simon Petrus memberikan jawab yang tegas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Maka jawab Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga." Saudara dan sahabat, kita semua telah menjadi pengikut Kristus. Ada yang menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen sejak lahir, sejak bayi telah dibaptis menjadi anggota gereja. Ada pula saat sudah menjadi dewasa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh mengenal Dia yang kita imani? Seberapa seringkah kita membangun komunikasi dengan Dia? Iman adalah tentang pengalaman akan Allah. Wahyu dan iman menyatu. Wahyu menyingkapkan selubung pribadi Allah. Allah yang jauh menjadi dekat, yang transenden menjadi imanen. Ia telah mengkomunikasikan dirinya bukan sebagai informasi, tetapi komunikasi personal Allah pada manusia. Maka iman adalah tanggapan respon manusia terhadap wahyu Allah. Maka saudara dan sahabat, Allah yang telah mewahyukan diri dan menyatu di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita perlu kita sadari. Ia menyatu di dalam masyarakat, dalam keluarga, di dalam pergaulan dengan sesama, di sekolah, di tempat-tempat kerja kita. Sebab kesadaran tentang kehadiran Allah semakin berkurang saat kita tidak membuka pikiran kita, hati kita kepadanya, atau bahkan kita tidak mau melibatkan Allah berkarya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara dan sahabat, bagaimana kita mengenal dan mengalami Yesus? Mulailah dengan berdoa. Berdoa adalah komunikasi iman yang maha penting. Di dalam doa terungkaplah syukur kepada Tuhan. Syukurilah apa yang ada padamu, yang engkau alami, yang engkau rasakan. Alam dan dunia, manusia dan peristiwa-peristiwa. Maknailah itu semua sebagai karya Allah dalam hidupmu, dan bersedialah untuk bersaksi tentang apa yang telah engkau alami bersama Allah. Seperti Petrus, ia berani bersaksi.
engkau adalah Mesias Kristus, Anak Allah yang hidup. Seperti Petrus dan para murid, kita mengalami Kristus yang hidup, Allah yang menjadi manusia, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan lagi seperti Petrus, kita berani tampil untuk bersaksi tentang Kristus. Itulah mengapa ia mendapatkan kesempatan istimewa. Ia diunggulkan di antara para murid lainnya. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga yang menyatakannya. Aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara dan sahabat, Allah tidak membutuhkan bantuan manusia, tetapi Ia merindukan iman dan kesaksian iman itu dalam hidup umatnya. Pantaslah engkau, saudara sahabatku, berbahagia karena imanmu yang hidup. Percayalah, Allah yang hidup di dalam dirimu mempersiapkanmu untuk tugas-tugas yang besar di dalam dan bersama Dia. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.